Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat. Di bulan puasa ini kita kurang tidur ya biasanya ya. Dikarenakan di malam-malamnya banyak bangunnya, apalagi teman-teman yang di pesantren ini bangun mungkin jam 3 pagi, jam setengah 3 pagi, nggak tidur-tidur sampai siang ini. Nanti setelah kajian dari Uma baru biasanya tidur siang. Ya, dan kita mungkin baru tidur 2 jam, 3 jam, tapi mudah-mudahan bisa terus bersemangat. Pada hari ini, seperti yang kita tahu bahwa hari ini kita bahas mengenai adab terhadap Al-Quran, mungkin untuk beberapa teman di pesantren sudah belajar tentang adab terhadap Al-Quran ya, atau adab para penghafal Quran dari kitab At-Tibyan, namun ada tambahan sedikit untuk teman-teman semua. Informasi mengenai bagaimana kita harusnya bersikap terhadap Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan dan kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran di Ramadan. Tak terasa sudah berlalu 16-17 hari ya Ramadan kita. Sudah lebih dari setengah bulan kita berada di Ramadan, maka kita bertanya sudah sejauh manakah interaksi kita bersama dengan Quran sejauh ini. Teman-teman yang di pesantren mungkin aman ya, cenderung aman, karena kanan kirinya semua bersama dengan Quran. Namun teman-teman yang di luar, maknanya teman-teman yang bekerja, teman-teman yang sekolah, teman-teman yang punya kegiatan-kegiatan di luar sana, maka ini harus betul-betul pandai-pandai bagi waktu, kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita baca Quran, kapan waktu kita bukber, kapan waktu kita baca Quran. Ada jenis orang-orang yang di bulan Ramadan kebiasaannya ya bukber aja gitu. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, setelah itu kumpul-kumpul lagi. Bukber setiap hari misalnya, sehingga meninggalkan tarawihnya. Lebih banyak kumpul-kumpulnya dibanding dengan membaca Qur'annya, lebih banyak tertawanya dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan kita tidak mau itu terjadi kepada diri kita. Ramadan sebentar lagi berakhir, tak terasa teman-teman semua. Maka kita perlu untuk memperhatikan bagaimana interaksi kita dengan Quran sejauh ini. Maka hari ini pembahasan kita mengenai adab terhadap Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, kepada malaikat Jibril, kemudian menuju ke Nabi Muhammad SAW, akhirnya menuju kepada kita semua. Oleh karena itu, tentu ada adab-adab tertentu untuk kita berinteraksi dengannya. Apakah adab-adab kita terhadap Al-Quran? Yang pertama tentu saja beriman kepada Al-Quran. Ini kewajiban yang paling utama, beriman, yakin dengan Al-Quran. Yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Al-Quran artinya yakin dengan semua yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan berusaha untuk sekuat tenaga mentaati perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan Al-Quran. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 136 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam surah An-Nisa 136 disebutkan, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab. Beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kita tahu sebelum datangnya Al-Quran ini ada kitab Injil, Taurat, Zabur, diberikan kepada nabi tertentu untuk kaum tertentu di masa tertentu. Tapi Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, diberikan kepada seluruh manusia, bukan kaum tertentu. Seluruh manusia sepanjang zaman. Enggak di waktu tertentu, tapi sepanjang zaman sampai akhir nanti. Ya. Dalam surah An-Nisa 136 dikatakan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikatnya, tidak beriman kepada kitabnya, tidak beriman kepada Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang-orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi adab kepada Al-Quran yang pertama adalah beriman kepada Quran. Kenapa Uma sampaikan ini?
seperti yang mungkin teman-teman pernah dengar kalau teman-teman sering gabung di Katupat. Uma juga cukup kaget tahun 2017 pada saat itu Allah izinkan Uma pergi ke Jerman ya. Uma dapat scholarship untuk belajar Islamic Studies short course di Jerman dan mohon izin Uma mendatangi satu tempat di mana tempat itu isinya non-muslim, bukan orang Islam, tapi mereka hafal Quran, mereka pandai bahasa Arab yang tugasnya memang meneliti Al-Quran. Apa bedanya? Mereka hafal Quran, namun mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa dihafalkan semuanya, anak kecil, orang dewasa, orang yang tidak bisa melihat, bahkan orang yang tidak bisa mendengar, orang Islam, orang yang bukan Islam, itu bisa dihafalkan semuanya. Apa bedanya kita dengan orang yang non-Muslim itu ketika mempelajari Al-Quran, ketika menghafalkan Quran? Bedanya kita beriman kepada Al-Quran. Kita yakin betul. Kita yakin semua berita yang ada di dalam Quran, semua apa yang diinformasikan dalam Quran adalah benar adanya. Ya, kita beriman. Begitu. Jadi dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 136 tadi diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab terdahulu. Kita tahu dan kita yakin, kita percaya bahwa kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa untuk kaumnya. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaumnya. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya. Dan yang menyempurnakan semua kitab-kitab itu adalah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Jadi yang pertama, adab kita kepada Quran, yakin dulu, percaya dulu. Banyak loh teman-teman semua Muslim yang, ini Uma dapat cerita dari teman Uma di Jepang ya. Beliau bilang begini, teman saya ini orang Islam. Dan dia berusaha baca Quran terus-menerus, berusaha untuk menghafalkannya. Dan dia selalu bilang kepada saya minta kepada Allah terus-terusan supaya saya yakin dengan isi Al-Quran. Karena saya nggak yakin katanya. Saya nggak percaya, susah sekali untuk saya yakin dengan isi-isi Al-Quran ini. Kadang-kadang ada rasa ragu dalam diri saya. Dari situlah kata teman Uma yang dari Jepang ini. Dari situlah akhirnya saya berpikir betapa mahalnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah itu mahal sekali. Karena nggak semua orang loh merasa yakin dengan kitab Al-Quran atau nggak semua orang yakin dengan Islam. Walaupun dia KTP-nya seorang Muslim. Ada keraguan di dalam hatinya. Bahkan ada orang yang berjuang untuk bisa yakin terus yakin minta sama Allah, enggak juga yakin hatinya. Ya, jadi kalau kita dengar bersyukurlah akan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang Allah berikan karena nggak semua orang teman-teman mendapatkan hidayah itu, nggak semua orang mendapatkan nikmat iman itu. Iman yang begitu kita betul-betul kita yakin kepada Allah, yakin kepada Al-Quran. Ya, nggak semua orang. Jadi kembali lagi adab bersama dengan Quran yang kita baca, kita pelajari sebelum kita melakukan hal yang lain-lain, beriman dulu, yakin semuanya apa yang tertera di dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, adab bersama Al-Quran, apalagi tilawah, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini ibadah yang luar biasa ya teman-teman semua. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadits yang menunjukkan tentang ini, namun banyak sekali umat Islam di zaman sekarang menganggap remeh baca Quran. Kenapa? Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaan, lalai, sesuatu yang aneh kalau bawa Quran di tasnya, atau bahkan biasa saja nggak bawa Quran di dalam tasnya, nggak ada aplikasi Quran di handphonenya, biasa saja. Ada orang yang melewatkan hari-hari tanpa baca Quran biasa saja. Bagaimana mungkin ada seorang Muslim yang bersikap seperti ini, sementara Quran itu adalah petunjuk bagi dirinya. Hudalil muttaqin, hudalin nas. Quran itu adalah obat, dia asyifa ya. Kita sudah bahas banyak mengenai Al-Quran dalam beberapa pertemuan yang lalu. Al-Quran itu sebagai obat. Kadang-kadang manusia ini kita nggak selamanya bahagia kan teman-teman semua. Kita nggak selamanya dalam kondisi tenang, tentram. Ada kala di mana kita gundah, di mana kita gelisah, di mana kita rasa kita down. Ternyata obatnya adalah Al-Quran. Bayangkan orang-orang yang jauh daripada Al-Quran, dia pasti mencari ketenangan dia di tempat lain. Dia pasti mencari ketenangan dengan cara yang lain. Padahal Al-Quran itu adalah sarana kita mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang. Baca Quran itu kan sedang berzikir. Berzikir itu kan sedang mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang banyak bersama dengan Quran, dia tenang. Dia nggak perlu cari ketenangan susah payah kemana-mana gitu ya. Kecuali memang sangat sakit dan butuh ahli misalnya. Namun Al-Quran itu adalah obat baginya. Kalau dia baca, Masya Allah.
Bayangkan teman-teman semua, kita aja ya, kita dapat surat dari siapa? Kita dapat surat dari saudara kita, dari kawan kita, dari keluarga kita, dari orang yang kita cintai. Pasti ketika dapat surat kita buru-buru ingin membuka isinya kan. Kita buru-buru ingin tahu apa sih yang disampaikan oleh orang-orang yang kita cintai itu. Begitu pula dengan Al-Quran. Mengaku mencintai Allah SWT, seharusnya kita pun buru-buru membuka surat cinta itu. Buru-buru membaca Al-Quran ya, yang datangnya dari pencipta. Dan kita tahu Al-Quran itu kan semata-mata untuk kebaikan kita. Namun sebagian orang hilang rasa untuk membaca Al-Quran. Atau dia baca Quran, tapi dia tergesa-gesa, dia sangat cepat-cepat baca Quran. Padahal dalam surah Muzammil ayat 4 disebutkan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Membaca Quran dengan tajwid itu wajib. Kalau tidak dikerjakan artinya berdosa. Jadi bagi kita adab bersama dengan Quran, baca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan betul. Di Maskal Hufat ini ada program online. Nanti teman-teman bisa lihat di bio Instagram Maskal Hufat. Program online untuk belajar bersama dengan guru, supaya kita baca betul teman-teman semua. Seperti yang teman-teman tahu di Maskal Hufat ini ya, ada satu kejadian di mana yang belajar Quran itu neneknya, anaknya, cucunya, bayangin. Nenek yang sudah tua, yang istilahnya di usia di atas 60 tahun saja masih belajar Quran. Nggak ada kata terlambat untuk kita baca Quran, teman-teman sekalian, dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4 kita diminta warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Apa kata Rasulullah dalam hadits yang masyhur ya, yang teman-teman sudah tahu. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat, Masya Allah. Dan Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan kalau teman-teman baca terbata-bata, kata Rasul, kalau kita baca terbata-bata dapat 2 pahala, kalau kita lancar baca bersama dengan malaikat kita ini. Orang kalau sama dengan malaikat pasti dia tenang. Makanya orang-orang yang sering berkunjung kepada tempat penghafal Quran, pasti dia akan katakan, tenang ya tempat ini. Tenang ya hati saya. Ya iya, karena orang baca Quran selalu bersama dengan malaikat. Namun orang yang terbata-bata baca Quran, dia dapat 2 pahala. Kita baca, kadang-kadang kita putus asa ya, cara syaitan membuat kita putus asa, membuat kita berhenti untuk nggak belajar baca. Semua orang punya kesusahannya masing-masing melafazkan huruf-huruf tertentu dalam Al-Quran. Begitu pula teman-teman di sini yang udah lancar kan, teman-teman yang udah hafal, teman-teman yang sudah fasih. Kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, teman-teman juga merasakan kok ada huruf-huruf yang teman-teman susah menyebutkannya. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang belajar dan merasa aku susah sekali menyebutkan huruf-huruf tebal misalnya, atau huruf ra, atau huruf sod, dot, dha, dan sebagainya, gimana ya caranya? Jangan putus asa, jangan berhenti, karena walaupun kau terbata-bata, kau mendapatkan 2 pahala dari setiap yang kau baca itu. Begitu ya teman-teman semua. Jadi baca Quran dalam kesendirian, baca Quran dalam berjamaah. Anjuran untuk membaca Quran berjamaah itu ada juga teman-teman semua ya. Kadang-kadang kita baca Quran sendiri, bisa jadi kita banyak salahnya. Makanya kalau mau baca Quran, kalau mau hafal Quran harus ada partner. Harus ada teman yang mendengarkan, teman yang menguatkan, teman yang mengingatkan. Apa kata Rasulullah SAW, tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka baca kitab Allah, mereka belajar bersama Al-Quran, maka melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah meliputi mereka. Malaikat-malaikat mengelilingi mereka. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikat di hadapan Allah. Jadi nggak usah kaget kalau di tempat Quran ya, atau di lembaga Quran, di Maskal Hufat atau dimanapun di sini banyak bergabung dari rumah-rumah Quran lainnya. Kita ini belum angkat tangan berdoa, baru bilang mau bakso ya Allah. Tiba-tiba Allah kasih. Ya Allah, pengen hujan panas banget. Tiba-tiba Allah kasih. Rasanya kok mudah banget ya. Setiap apa yang kita pikirkan Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Kenapa? Karena orang-orang yang membaca kitab Allah dan belajar bersama di antara mereka, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan rahmat. Malaikat-malaikat banyak sekali, hanya saja kita nggak bisa lihat. Andaikan kita bisa lihat, kita takjub ya melihat malaikat dengan apa sayap-sayapnya itu menghampiri kita semua.
Namun itu gaib ya, kita nggak bisa lihat. Kalau kita lihat, kita takjub teman-teman sekalian, Masya Allah. Setiap baca Quran ada lagi malaikat. Setiap lagi tempat kita menuntut ilmu ada lagi malaikat, banyak. Dan malaikat-malaikat itu selalu menurunkan ketentraman. Ada malaikat berarti ada ketenangan, ketentraman pada diri kita. Maka wajar kalau doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sedang berada di satu rumah atau satu tempat di mana berkumpul semua orang membaca Quran. Wajar saja malaikatnya ada di situ. Bagaimana tidak doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan itu buat di rumah-rumah kita. Teman-teman, mohon izin, ini teman-teman santri ini sebentar lagi tanggal 15-16 mungkin ya akan pulang kampung. Sebagian akan pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Bukan berarti pulang kampung artinya libur. Kalau di pesantren bangun jam 3 pagi, bukan berarti pulang kampung jadinya nggak melakukannya. Justru teman-teman pulang kampung, teman-teman jadi contoh untuk orang-orang yang ada di rumah. Sehingga orang di rumah mengatakan, Masya Allah, pulang dari pesantren membawa perubahan untuk keluarga. Teman-teman yang menjadi pionir ya, menjadi inspirator kebaikan untuk orang-orang di rumah. Buat rumah kita itu dipenuhi oleh para malaikat-malaikat, apalagi di Ramadan ini. Rasul itu kalau Ramadan teman-teman semua, tadarus sama malaikat Jibril. Maka kita di rumah tadarus bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Buat halaqah Quran itu di rumah. Di masjid ada, di musola ada, betul. Tapi rumah kita ramaikan dengan bacaan Quran kita. Berikutnya, yang ketiga, adab kepada Al-Quran. Mempelajari dan tadabbur. Tadabbur Quran. Tadabbur apa itu? Memperhatikan ya, memperhatikan Quran. Kita pelajari Quran, kita tadabbur Quran. Kenapa? Quran dibaca memang sudah berpahala. Namun ada langkah berikutnya untuk kita mampu lebih jauh bersama dengan Quran. Yaitu mempelajari Quran. Seperti yang Uma pernah sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, Uma bertemu dengan Ustadz yang mungkin teman-teman sudah kenal ya, Ustadz terkenal sekali dari Amerika, namanya Ustadz Nauman Ali Khan. Waktu Uma ke sana, Uma berkunjung ke tempat beliau namanya Al-Bayyinah ya, ada gedung besar sekali milik beliau untuk melakukan kajian-kajiannya. Uma tanya sama beliau, tolong nasihati kami semua berkaitan dengan Quran. Kata beliau, baca Quran itu bagus, Masya Allah. Hafal Quran juga terkenal kan sekarang di Indonesia ini, orang berlomba-lomba hafal Quran. Hafal Quran ini udah jadi tren ya. Masya Allah, itu suatu hal yang sangat bagus, Masya Allah. Namun, kata beliau, tapi jangan lupa untuk mempelajari dan tadabbur Quran. Kau memperhatikan, kau memahami, kau menghayati apa maksud ayat-ayat yang kau baca itu. Walaupun kita baca saja, walaupun kita nggak mengerti, sudah ada ketenangan pada diri kita, tapi nggak cukup sampai di situ, teman-teman semua. Ya, kita diminta untuk memperhatikan, mentadabur, menghayati ayat-ayat itu. Teman-teman lihat dalam surah Shad. Surah Shad, surah ke-38, ayat ke-29. Dalam surah Shad dikatakan, ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan, ya. Kami turunkan kepadamu supaya mereka memperhatikan. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang memiliki pikiran. Masya Allah, mempelajari Al-Quran tiada habisnya. Sudah selesai kita baca dengan susah payah bertahun-tahun kita belajar tahsinnya, belajar memperbaiki hurufnya. Bertahun-tahun kita mencoba menghafalnya. Kirain sudah selesai sampai di situ, ternyata belum. Ada yang dinamakan dengan tadabbur Quran. Kita memperhatikan ayat-ayat ini, teman-teman semua ya. Supaya apa? Supaya kita dapat pelajaran dari apa yang kita baca. Kadang-kadang orang Arab ini takjub. Kalau kita pergi umrah tuh biasanya orang Arab kalau kita lagi baca Quran, orang-orang Arab itu takjub. Bagaimana kamu bisa baca Quran dengan baik, hafal Quran dengan baik, sementara kamu nggak bisa bahasa Arab. Mereka takjub, karena baca sendiri udah ada pahala. Namun kalau kita tadabbur, teman-teman sekalian, kita memperhatikan Al-Quran itu, Masya Allah, kita dapat banyak ilmu. Bayangkan kalau kita baca buku dan kita memahami betul-betul buku tersebut, kita dapat banyak ilmu ya dalam kehidupan kita. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-82 tadi Uma bilang ya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? An-Nisa ayat 82. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi ada orang yang meragukan isi Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan surah An-Nisa ayat 82 ini. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ada orang yang meragukan bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah kan. Sebagian orang meragukan Al-Quran itu buatan manusia. Maka Allah membantah dalam surah An-Nisa ayat 82. Kalau orang lain yang buat atau makhluk yang buat tentu banyak pertentangan di dalamnya. Ini Allah yang buat. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan untuk bersama dengan Al-Quran ini yang ketiga tadi ya, tadabbur Quran ini ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik kalau kita tidak memperhatikan, tidak memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Sekarang udah banyak kok teman-teman semua ya, bahasa Arab Al-Quran gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab Al-Quran. Atau sekarang banyak sekali Quran-Quran terjemah. Boleh sekali-kali kita baca teman-teman semua. Kemarin mohon izin ya Uma cerita sedikit ya. Ada santri ketika Uma ngajar bertanya kepada Uma gimana ya cara mengobati hati yang gundah gulana akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baca Uma minta baca surah Al-Baqarah 216 kemarin itu. Ketika baca ayatnya saja sudah bergetar. Memang kita ini kalau baca ayat-ayat Allah ya, orang-orang beriman itu, teman-teman lihat surah Al-Anfal ayat 2. Orang-orang yang beriman itu akan bergetar hatinya. Ditambah ketika akhirnya mau bilang coba baca artinya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka kamu idam-idamkan itu tidak baik untukmu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Ketika kita tahu artinya, maka semakin masuk meresap lagi ayat-ayat itu ke dalam hati kita. Jadi silakan teman-teman, kita tidak hanya sekedar baca dan berlalu begitu saja, tapi teman-teman tadabbur, teman-teman baca terjemahnya. Banyak sekarang kajian-kajian tafsir misalnya ya, atau teman-teman ada waktu teman-teman baca buku tafsirnya, ringkasan tafsirnya misalnya baca. Umat Islam ini harus banyak baca teman-teman semua. Hanya saja Indonesia ini mayoritas negara yang menduduki peringkat yang cukup tinggi untuk senang dengan sosial media. Ada orang yang hidupnya pagi sampai malam sosial media terus, boleh saja, tapi harus dibatasi. Ada waktu kita membaca untuk menuntut ilmu. Apalagi Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Bayangkan seorang Muslim gak ada Quran dalam dirinya, gak ada Quran dalam hatinya, dia tidak terarah. Dia nggak tahu teman-teman semua, kalau saya sedih saya harus apa, kalau saya kehilangan saya harus apa, kalau saya dalam keadaan yang sakit saya harus apa. Al-Quran menjadi obat baginya, penghibur baginya. Jadi baca Quran itu dan kemudian tadabbur Quran itu. Yang keempat, adab bersama Quran. Jadi baca aja nggak cukup, hafal aja nggak cukup, walaupun bagus, tapi nggak cukup. Namun juga harus ditadabbur ya, harus diperhatikan, dihayati. Yang keempat, ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti. Mengikuti Al-Quran. Mengikuti apa kata Quran untuk mendapatkan rahmat Allah. Lihat dalam surah Al-An'am ayat 155. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Al-An'am ayat 155. Ikuti kata Quran. Al-Quran menjanjikan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak bagi orang yang mengikutinya kan. Teman-teman lihat dalam surah Toha. Toha ya, ayat 1, 2, 3. Surah Toha ayat 1, 2, 3. Dalam surah Toha disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika datang kepada kamu petunjuk dari Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Ya. Fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Kita ini kadang-kadang sibuk cari sana cari sini, pertolongan ke sana kemari dengan manusia, cari nasihat terbaik dengan manusia ke sana kemari, melupakan Al-Quran. Padahal Allah sudah sampaikan kepada kita, bentuk kasih sayang Allah adalah Allah turunkan Al-Quran untuk kita semua, teman-teman semua. Ikutin aja, tinggal ikutin apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, ikutin. Masalahnya gimana mau ngikutin, baca aja nggak pernah. Masalahnya bagaimana kita bisa ngikutin. Tadabbur juga sampai sekali baca aja nggak pernah, apalagi tadabbur, apalagi ngafalin. Begitu. Al-Quran nggak butuh kita teman-teman semua, kita yang perlu Al-Quran. Uma cerita ya, kita ini kan masing-masing punya kisah kesedihannya masing-masing. Waktu Uma dianugerahi Sulaiman, waktu Sulaiman dinicu 2 minggu ya, dan dokter mengatakan anak ibu kelihatannya berdasarkan diagnosa sementara ada cacat tulang belakang, ada kelainan tulang, ada kelainan darah, ada kelainan di parunya, di jantungnya bocor dan sebagainya.
Waktu itu ketika dalam kondisi sedih, down, dan tiba-tiba, kita kan kalau kena musibah tuh terasanya tiba-tiba teman-teman semua. Kayak lagi mimpi aja gitu, tiba-tiba datang, nggak ada persiapan tiba-tiba datang gitu kan. Kadang-kadang musibah itu tiba-tiba aja datang. Bayangkan kalau kita nggak punya Quran dalam hati kita, lisan kita. Siapa yang buat kita bertahan? Kita ini bertahan dengan diri sendiri nggak mungkin. Diri kita ini lemah, kadang-kadang ujiannya besar. Masing-masing dari kita punya ujian besar. Kalau bersandar pada diri sendiri nggak sanggup. Kita bersandar kepada yang maha besar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teman-teman punya Quran di lisan, di hati, di ingatan, itu Masya Allah dahsyatnya, itu bisa menguatkan kita. Waktu dalam keadaan sedih begitu, ingat tadi tuh surah Al-Baqarah 216. Boleh jadi yang kita nggak suka itu yang terbaik. Bagaimana kalau kita nggak pernah tahu tentang ayat-ayat ini, kita nggak pernah baca tentang ayat-ayat ini. Ayat-ayat itu menjadi penghibur bagi kita. Jadi kata Allah, ikuti saja petunjuk. Kalau engkau ikuti petunjuk itu, engkau tidak akan sesat, engkau tidak akan celaka. Begitu ya, teman-teman semua. Sebaliknya dalam surah Thaha ayat 124 sampai 127 dilanjutkan, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka hidupnya sempit dan Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sempit dia di dunia, dia rasa semuanya serba susah, serba sedih, nggak ada jalan keluar, hidupnya sudah hampa, hidupnya down. Jadi kalau nggak ikutin peringatan kata Allah, hidupnya sempit. Dan nanti di akhirat dia bangkitkan dalam keadaan buta. Dan orang-orang ini mengatakan ketika di akhirat, ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku di dunia bisa lihat. Apa kata Allah dalam surat Thaha 124 sampai 127? Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya. Sudah datang Al-Quran kepadamu di dunia, namun engkau menyepelekannya, engkau tidak mengingatnya sama sekali. Begitu pula lah hari ini engkau dilupakan. Sebagaimana di dunia engkau melupakan firman Allah, perkataan Allah, kalam Allah, melupakan Al-Quran, akhirnya di akhirat engkau pun dilupakan. Kata Allah apa? Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-Nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Kadang-kadang teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu melihat satu video sosial eksperimen. Anak-anak muda dikumpulkan dan disuruh kemudian mengaji. Apa kata mereka? Oh, udah lama nggak ngaji. Mungkin udah 2 tahun yang lalu. Oh, udah lama ngaji. Dan tertawa gitu ya. Menganggap itu sesuatu yang lumrah. Nggak begitu teman-teman semua. Kita ini seorang muslim. Harusnya nangis pada diri sendiri. Kenapa jauh sekali saya dengan Quran? Kenapa terakhir baca Quran 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, atau seminggu yang lalu? Namun untuk urusan bergaya, urusan dunia, kita canggih, hebat, luar biasa. Harusnya kita banyak menangis tentang itu. Dan kita berdoa agar anak keturunan kita ini jadi orang-orang yang dekat dengan Quran. Walaupun kita banyak salah ya, banyak khilafnya, banyak maksiatnya, banyak dosanya, kotor kita ya. Tapi kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tenang hidup kita kan teman-teman semua. Siapa yang bisa menenangkan? Siapa yang bisa tenteramkan? Al-Quran. Kalau kita mau dengar Allah bicara, Al-Quran. Kalau kita mau bicara sama Allah, salat, doa, begitu. Kemudian yang keberapa teman-teman semua? Yang kelima ya. Adab kepada Quran. Meyakini Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman. Adab terhadap Quran itu yang kelima, meyakini Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman. Al-Quran itu cukup sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT kepada seluruh manusia dan jin. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran dibaca kepada mereka. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi meyakini Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman, sumber segala kebenaran. Ya. Nggak ada lagi tandingannya Al-Quran. Ya. Dia merupakan satu-satunya pedoman, sumber kebenaran bagi kita. Ya. Begitu ya teman-teman semua, itu beberapa adab kita terhadap Al-Quran. Kemudian Uma ingin tambahkan, untuk teman-teman yang di pesantren, teman-teman sudah tahu ya bahwa adab terhadap Al-Quran ini sudah dibahas di dalam kitab At-Tibyan ya. Uma membahas tambahan sedikit adab membaca Al-Quran ya, diringkas dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ya. Teman-teman sudah belajar itu. Halaman 80 sampai 87. Kita ulang sedikit dan kita ringkas sedikit ya. Bagaimana adab kita? Kalau tadi adab kita terhadap Al-Quran secara umum. Sekarang Uma ingin membahas mengenai adab kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Adab ini mesti diperhatikan ketika intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran sangat tinggi. Ya, di bulan Ramadan ini. Maka beberapa adab dalam membaca Al-Quran.
Kalau tadi adab terhadap Al-Quran. Kalau ini adab dalam membaca Al-Quran. Pertama tentunya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu mengharap ridha Allah saja. Bukan cari dunia, bukan cari pujian. Teman-teman semua. Ini kadang-kadang ini juga ya, mengerikan juga ya. Uma cerita sedikit boleh ya? Hari ini banyak cerita-cerita sedikit. Tadi subuh, Maryam, anaknya Uma itu, diundang live untuk baca Quran di TV Islam itu Indah. Nanti siang, teman-teman lihat nanti di TV ya. Ada acara Brownies live. Maryam juga diminta untuk baca Quran. Kemarin-kemarin juga begitu. Kemudian Uma berpikir dan Uma merenung dan Uma beristighfar kepada Allah. Semoga belajar Al-Qurannya Maryam atau Uma sebagai ibunya ya. Maryam belajar Quran bukan untuk mengharapkan puji-pujian. Kan orang baca Quran, anak kecil baca Quran itu sekarang dipuji-puji luar biasa kan teman-teman semua. Masya Allah luar biasa. Maka Uma minta kepada Allah ya, semoga Allah berikan keikhlasan lillah kita ini belajar Quran bukan untuk apa-apa. Belajar Quran itu bukan untuk mendapatkan puji-pujian manusia. Belajar Quran itu atau baca Quran itu bukan mendapatkan keuntungan dunia. Puji-pujian itu kecil teman-teman semua, sementara saja. Tapi kalau yang kita cari ridha Allah, yang kita cari adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah, nggak ada habis-habisnya. Maka yang perlu diperhatikan pada saat kita membaca atau mempelajari Al-Quran, ikhlas betul-betul. Masalahnya niat ini berubah-ubah, teman-teman semua. Kadang di awal dia sudah ikhlas karena Allah, nanti di tengah-tengah dapat puji-pujian orang, nah dia bergerak karena pujian. Ketika dia tak dapat pujian, dia tidak semangat. Lawan ikhlas itu riya. Riya itu artinya ingin ingin dilihat orang, ingin dipuji-puji orang, itu riya. Jadi adab kita membaca Quran atau pelajari Al-Quran itu yang pertama ikhlas. Teman-teman minta sama Allah, luruskan niat. Kadang-kadang teman-teman lagi wisuda Quran kan, atau khatmil hataman Quran. Kan orang-orang Masya Allah, hebatnya dia sudah hafal 30 juz Al-Quran gitu kan. Puja-puja setinggi langit. Apalagi teman-teman pulang ke kampung, teman-teman dianggap orang hebat sekali karena sudah menguasai Al-Quran. Dianggapnya sudah menghafalkan Al-Quran. Kemudian ada rasa ujub pada diri kita. Segera istighfar kepada Allah. Supaya apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia. Sedih sekali lelah kita yang selama ini kita habiskan untuk Quran nggak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semalam di Masjidil Hafiz itu ada peringatan menjelang nuzulul Quran. Syekh Ahmad Abdul Aziz, guru kita di pesantren itu, membaca doa dengan doa yang sangat panjang. Semua orang menangis. Ya, teman-teman, semua orang menangis dengan doa tersebut. Salah satu doanya apa? Semoga Allah menerima amal-amal soleh yang kita kerjakan. Wah, kalau semua amal soleh yang kita kerjakan gak diterima oleh Allah, lelah sekali kita. Kita bertahun-tahun habiskan waktu untuk Quran, kita bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk amal soleh, gak ada nilainya di hadapan Allah, rugi kita. Makanya kita minta sama Allah agar Allah terima amalan kita. Syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas. Karena di hari akhir itu ada orang mengatakan, ya Allah, saya berjihad di jalanmu, ya Allah. Kata Allah, bohong, kau tidak ikhlas. Masuk ke neraka dia. Ya Allah, saya baca Quran, ya Allah, belajar Quran, bohong. Engkau baca Quran bukan karena aku. Engkau baca Quran supaya dipuji-puji suaramu indah. Supaya engkau mendapatkan penghormatan dari mata manusia. Justru karena Qurannya dia ditarik ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik, teman-teman semua. Ada orang bilang, ya Allah, saya di dunia banyak sedekah. Bohong, kata Allah. Engkau itu sedekah supaya engkau dipuji-puji oleh orang banyak. Supaya engkau mendapatkan kedudukan hebat di masyarakat. Orang yang dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pembaca Quran adalah ikhlas. Pertama. Kedua, disunnahkan, sunnah. Membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Ya. Mulut yang bersih. Keadaan mulut yang bersih. Bukan mulut yang berbau, ya, mulut yang bersih. Teman-teman bisa membersihkan mulut dulu supaya dia bersih, gitu ya. Sunnahnya begitu. Ketiga, disunnahkan, dianjurkan, sunnah, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya. Disunnahkan dalam keadaan suci. Ini membaca ya teman-teman sekalian. Berbeda dengan menyentuh Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran harus suci. Bagaimana dengan haid? Kalau teman-teman haid, bagaimana teman-teman sekalian? Dalam sebuah hadis disebutkan tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Jadi, kalau orang-orang yang haid, ya, bagaimana mereka bisa menyentuh Quran? Pakai Quran terjemah. Nggak boleh mushaf yang asli ya, mushaf yang bahasa Arab semuanya. Jadi kita tahu bahwa ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa kita boleh menyentuh Quran yang ada tafsirnya atau Quran yang ada terjemahnya. Syaratnya jika tulisan tafsirnya itu lebih banyak dibandingkan dengan teks Qurannya, itu boleh. Sehingga kita tidak disebut sebagai orang yang menyepelekan kemuliaan Al-Quran.
Makanya di Masjid Al-Fatih itu ada Quran, kan Qurannya teman-teman diberikan kan, dan Qurannya ada terjemahnya kan. Supaya kalau teman-teman lagi haid, teman-teman bisa menyentuh Quran. Begitu teman-teman semua. Tapi kalau pegang mushaf Quran yang murni, bukan terjemahan, jumhur ulama berpendapat tidak boleh bagi yang memiliki hadas besar ataupun hadas kecil untuk memegang mushaf Quran. Kalaupun memegang pakai sarung tangan. Kalau mushaf yang murni ya, Quran yang murni. Tapi kalau pakai terjemahnya, nggak ada masalah dengan itu. Jadi adab bersama Quran, disunahkan membaca Quran dalam keadaan suci. Ini baru membaca ya. Membaca itu sunnahnya dalam keadaan suci. Kalau saya nggak keadaan suci, nggak, kalau baca gimana nggak suci, nggak berwudu, nggak apa-apa. Tapi disunahkan membaca Quran dalam keadaan suci. Namun kalau teman-teman menyentuh Quran, harus dalam teman-teman keadaan suci. Ya, berkaitan dengan menyentuh Quran. Terutama untuk teman-teman yang haid. Pegang Qurannya dengan Quran terjemah. Supaya kita tetap menghormati Quran. Keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Cari tempat yang bersih untuk baca Quran. Cari tempat yang baik untuk baca Quran. Cari tempat yang tepat untuk baca Quran, gitu ya. Jadi tempat yang tepat di mana? Di rumah teman-teman, teman-teman cari tempat yang tepat untuk teman-teman baca Quran. Tempatnya pun harus sesuai untuk kita baca Quran. Kelima, adab baca Quran adalah afdal teman-teman menghadap kiblat. Lebih baik teman-teman membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, itu baik. Keenam, membaca Al-Quran mulai dengan ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz ini hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Teman-teman mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah, diutamakan. Dalilnya dalam surah An-Nahl ayat ke-98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi baca Quran, sunnahnya adalah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketujuh, adab membaca Quran berikutnya adalah membaca basmalah di setiap awal surah. Jadi kemarin ngisi pengajian ada jemaah yang tanya, baca bismillah itu di setiap halaman atau di setiap juz atau bagaimana? Jawabannya adalah membaca basmalah itu di setiap awal surat. Baca bismillah di awal surat. Namun, ada surat yang tidak perlu baca basmalah. Ya, ini surah At-Taubah. Seperti yang sudah teman-teman tahu. Surah At-Taubah itu nggak perlu baca basmalah. Namun surat-surat lainnya, setiap di awal surat, teman-teman baca basmalah. Ya. Kalau kita, misalnya ini lagi baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca Quran, tiba-tiba teman ngajak ngobrol. Ya, teman-teman ada teman ngajak ngobrol. Kita mau baca Quran lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ketika memulai pertengahan surah, cukup dengan baca ta'awudz. Tanpa basmalah, tidak ada masalah. Jadi kita ajak ngobrol. Kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, makanannya ada di situ tuh. Ambil tuh di atas kulkas tuh di situ. Kemudian kita lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca lagi. Maka ulangi lagi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang kita baca Quran, kita ngobrol dulu sama orang kan. Atau kita konsentrasinya buyar karena ngurusin orang. Mau baca lagi, baca ta'awudz. Cukup teman-teman sekalian. Ya. Mulai pertengahan surah atau di ayat-ayat yang kita sedang baca itu, kita cukup dengan ta'awudz. Mau dengan bismillah silahkan, tapi dengan ta'awudz saja sudah cukup. Dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja sudah cukup. Ya. Yang ke-8. Ada membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, tadabbur, merenungkan setiap ayat yang dibaca. Dalam surah Muhammad ayat 24, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Ya. Jadi baca Quran itu dengan khusyuk, berusaha merenungkan setiap ayat yang kita baca. Ya. Dalam surah Shad ayat 29 tadi ya, sudah disebutkan juga. Ini adalah sebuah kitab yang Allah turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan supaya kamu memperhatikan ayat-ayatnya. Supaya kamu dapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Ya, jadi ada pembaca Quran, teman-teman sekalian. Ayat atau hadis yang membicarakan tentang perintah tadabbur itu banyak sekali. Ya. Ada ulama-ulama kita itu membaca satu ayat terus diulang-ulang, direnungkan di waktu malam sampai subuh, terus diulang-ulang. Bahkan ada ulama-ulama kita yang tadabbur Quran itu sampai pingsan loh teman-teman semua. Ya. Bahkan ada ulama yang mentadaburi
Quran itu sampai meninggal dunia ya, saking betul-betul mengerahkan seluruh pikirannya, fokus pikirannya gitu. Ada yang sampai pingsan, ada yang sampai akhirnya meninggal dunia. Diulang-ulang terus ayat-ayat tersebut. Bayangkan Muslim ini sibuk sekali ya teman-teman semua. Kita ini sibuk loh hari-hari bersama dengan Quran itu. Kalau kita sudah bersama dengan Quran hari-hari sibuk sekali. Ya ada teman-teman sekalian, Imam Nawawi menceritakan ya, ada seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in. Ini teman-teman yang sudah belajar kitab At-Tibyan pasti sudah tahu ya, mau bicara kepada teman-teman yang umum ya. Ada seorang ulama di kalangan tabi'in pernah jadi imam ketika salat subuh. Namanya Zararah bin Aufa. Zararah bin Aufa ya. Zararah bin Aufa ini membaca surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat 8 sampai 9. Surah Al-Mudaththir ayat 8 sampai 9. Apa yang beliau baca itu teman-teman sekalian? Fa idza nuqra fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Beliau baca itu surah Al-Mudaththir ayat 8 sampai 9. Apa yang beliau baca? Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu yang paling sulit, hari yang sangat sulit. Ketika Zararah baca ayat ini, lagi jadi imam, beliau tersungkur ya, saking nggak kuatnya dengan ayat ini ya. Beliau bayangkan ketika sangkakala ditiupkan, maka waktu itu adalah waktu yang sangat sulit. Bayangkan sangkakala ditiupkan itu semuanya hancur ya teman-teman semua. Beliau jadi imam, beliau baca ini, beliau tersungkur, beliau meninggal dunia. Ya, nggak sanggup mendengarkan ayat ini. Banyaklah teman-teman sekalian ulama-ulama kita yang bahkan menangis terseduh-seduh ya ketika sampai pada satu ayat. Rasul juga pernah begitu ketika Rasul minta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu baca beberapa ayat Quran. Rasul juga menangis terseduh-seduh teman-teman sekalian. Kenapa? Tadabbur, merenungi, menghayati. Ya. Begitulah teman-teman sekalian, terakhir dari Uma kepada kita pada hari ini ada nasihat dari seorang bernama Ibrahim Al-Khawwas ya. Ada obat hati yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Obat hati itu ada 5, dijadiin lagu juga tuh oleh Mas Opik ya. Pertama, baca Quran disertai tadabbur. Baca Quran dan renungkan Quran tersebut. Ada masa di mana kita merenungi Al-Quran, kita baca, kita hayati teman-teman semua. Kadang-kadang jarang kita menangis. Ketika kita baca kabar gembira, kita bahagia, kita bersemangat beramal saleh. Ketika kita baca ayat-ayat penghibur, kita rasa kita tenang, kita nggak perlu sedih berlarut-larut ya. Jadi obat hati itu ada 5. Pertama, baca Al-Quran disertai perenungan, tadabbur. Kedua, rajin puasa. Ketiga, rajin qiyamul lail, salat malam. Keempat, merendahkan diri di waktu sahur. Banyak beristighfar kepada Allah dan merendahkan diri di waktu sahur. Dan kelima, duduk bersama dengan orang-orang salih. Itu obat hati. Obat hati nggak usah cari kemana-mana. Baca Quran, tadabbur. Kemudian kedua, rajin puasa. Ketiga, rajin qiyamul lail, salat malam. Keempat, banyak merendahkan diri di waktu sahur. Ya, banyak beristighfar kepada Allah. Kita ini banyak dosa, ya Rabb. Rendahkan diri kita. Dan kelima, duduklah dengan orang-orang yang saleh untuk engkau menenteramkan hatimu. Baik, alhamdulillah sudah selesai pada hari ini. Mau ucapkan terima kasih, bersemangat selalu dalam melakukan ibadah di sisa-sisa Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.